Elza Syarif buka suara terkait isu Ibtu Rudiana dilindungi orang penting. Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya Pitra, dan saya tidak boleh menawarkan diri untuk membantu. Tapi kita diminta, pertama dengan Pak Pasren dan Kahfi, sekarang Ibtu Rudiana, kata Elza Syarif lewat YouTube Tiffany News, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Kita pro bono, sukarela, kemana-mana biaya AMI sendiri kok, terangnya. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan. Karena itu kita semua bertekad karena saya sudah meneliti dengan baik putusan-putusan itu. Dalam putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung sangat profesional. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan, ujarnya. Dari dokter forensik, hasil visum tapi dari Va ** mengalir darah. Serem dan saya pikir ini harus dibantu, terangnya. Salah satu pemandi jenazah Vina bilang ini pasti pembunuhan. Selain ada sayatan dari benda tajam, dia memberiskan Va ** naga, mungkin lendirnya banyak yang mungkin gak tahu itu pemerkos ** an, imbuhnya. Kendati begitu, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Kita mencari kebenaran dan keadilan, dan ini tidak imbang dengan berita yang diputerbalikan fakta sehingga kita harus membuat perimbangan dan mencari kebenaran. Apalagi ini sudah mempunyai kekuatan tetap, tandasnya. Sebagaimana diketahui, ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 diantaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. 6-nya divonis seumur hidup berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Ibtu Rudiana bantah skenario kasus Vina. Selain itu, Ibtu Rudiana juga membantah pernyataan Dede soal skenario kasus Vina. Ibtu Rudiana menegaskan ia telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Hal itu dilakukannya untuk mencari keadilan terhadap anaknya. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan, sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah. Yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya, tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Dede Riswanto membongkar skenario yang dibuat Ibtu Rudiana. Menanggapi itu, Ibtu Rudiana masih tetap berpedoman pada keyakinannya atas kasus Vina Cirebon. Prinsipnya buat saya, apa yang saya lakukan untuk kebaikan almarhum Eki dan dalam hal mencari keadilan, kata Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menjadi orang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Sebagai ayah Eki, Ibtu Rudiana menangkap 7 terpidana kasus Vina. Mereka yang ditangkap Ibtu Rudiana adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Saka Tatal,
Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. 6 di antaranya kini telah divonis penjara seumur hidup atas kasus Vina Cirebon. Selain itu, Ibtu Rudiana juga membantah pernyataan Dede soal skenario kasus Vina. Ibtu Rudiana menegaskan ia telah melakukan hal benar dalam kasus Vina Cirebon. Hal itu dilakukannya untuk mencari keadilan terhadap anaknya. Ibtu Rudiana mengatakan anggapan buruk yang dilayangkan padanya sangat berdampak pada keluarga di rumah. Sangat besar kami rasakan, terutama anak saya, keluarga, semua yang di rumah. Sehari-hari di sekolah maupun dalam pergaulan, sangat berat, kata Ibtu Rudiana. Meski diterpa tuduhan telah merakayasa kasus Vina, Ibtu Rudiana mengatakan pihaknya tetap kuat dan tabah. Namun demikian kami tetap kuat dan tabah. Yakinlah kalau kebenaran itu selalu dilindungi, kata Ibtu Rudiana. Menurutnya, tuduhan yang dilayangkan padanya dalam kasus Vina saat ini jauh dari fakta yang dia miliki. Seolah saya digiring sebagai orang bersalah, tentu ini jauh dari yang sebenarnya dan yang saya rasakan. Hal yang betul-betul yang sebenarnya. Saya terus berjuang untuk mencari yang terbaik, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Sakatatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu, Ito lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya,
Kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu, Itong menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada.